Salam KMPKS, Satu hati dalam iman. Oke, halo sobat KMPKS dimanapun Anda berada. Kembali lagi nih sama aku Putri yang bakal nemenin kalian dalam podcast kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke podcastnya, akan lebih baik kalau kita buka masker dulu nggak sih? Boleh. Yuk. Biar kelihatan cantiknya dari Mbak Titi dan Mbak Yeni. Asik. Gembang. Nah, sobat-sobat pendengar yang ada di rumah, sesuai dengan tema kita pada kali ini yaitu apa sih? Maaf. Sesuai. Untuk Habis duluan itu kami selesai. Nah, kali ini berjumpa lagi dengan sobat ngobrol kita yang juga masih menjadi anak rantau. Sobat-sobat pendengar yang ada di rumah pasti sudah pada penasaran bukan untuk mendengar kisah-kisah dari mereka. Nah, langsung aja yuk kita perkenalkan mereka satu persatu, dimulai dari Mbak Titi dulu. Oke. Selamat siang, pagi, sore, malam, dimanapun kalian sekarang. Sesuai waktunya ditetapin sendiri ya. Perkenalkan, nama saya Teresia Febriana Dewi Astuti, biasa dipanggil Titi. Kalau panggil sayang juga boleh. Enggak deh, Titi aja. Oke. Lanjut Mbak Yeni. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresia Yeni Novitasari, biasa dipanggil Yeni. Oke, halo Mbak Titi dan Mbak Yeni. Halo, Salam Putri. jumpa. Salam jumpa. Nah, sobat pendengar yang ada di rumah, sesuai dengan tema podcast kita kali ini ceritaku di perantauan. Sahabat ngobrol kita kali ini tuh bakal berbagi pengalaman mereka selama menjadi anak perantauan. Nah, kita tahu ya teman-teman semua bahwa menjadi anak perantauan itu tentu punya suka dan duka. Setuju Mbak Titi dan Mbak Yeni? Setuju. Wow. Yuk, kita langsung aja dengerin kisah mereka. Nah, pertama aku mau nanya dulu nih, kesibukan dari Mbak Titi dan Mbak Yeni ini apa sih? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Yeni. Oh ya, kalau aku sekarang sibuknya lagi magang sih ya Put ya. Ini udah mau selesai sih dari bulan Februari kemarin sampai sekarang. Terus sama ini sih paling kadang-kadang sama sibuk di KMPKS. Karena kan kalau di kampusku pas kayak gini udah nggak terlalu aktif di kampus karena fokus ke magang sama tugas akhirnya aja sih. Oke. Berarti udah masih slow atau masih sibuk nih Mbak kira-kira? Ya nggak slow-slow banget, nggak sibuk-sibuk banget, sedang sih. Oke, kita lanjut nih cerita dari Mbak Titi. Dari saya ya. Oke, saya masih kuliah semester 7. Saat ini sedang magang juga. Magang di bidang pendidikan, jadi guru, waduh. Terus juga sekarang nyambi di KMPKS sebagai pengurus harian juga, gitu Putri. Oke, menarik ya cerita-cerita mereka, kesibukannya gitu. Nah, aku mau next nih ke pertanyaan berikutnya. Kembali lagi kan ke tema kita tentang cerita sebagai anak perantauan. Mbak Yeni dan Mbak Titi tuh awal mulanya penasaran nih, kenapa sih memilih kota pelajar yaitu kota Yogyakarta untuk bisa melanjutkan studinya? Kenapa nggak kota-kota lainnya gitu, atau mungkin nggak di daerah asalnya yaitu Palembang dan Lampung gitu? Kenapa? Jadi Boleh siapa dulu? diceritain nggak? Boleh dari Mbak Titi? Oke, kalau aku tuh sebenarnya nggak boleh jauh dari orang tua ya. Mamasku aja juga sekolah di Palembang. Nah, aku tuh pengen cari pengalaman baru sih ke Jogja. Terus waktu SMA tuh dengar-dengar Jogja tuh asik, seru, terus ilmunya tuh sangat bersaing kayak gitu loh. Maksud saya kayak bisa lah ini ke Jogja, tapi itu tuh butuh perjuangan banget izinnya sama bapak ibu. Tapi setelah mencoba, setelah lulus tes dan lain sebagainya, ujung-ujungnya juga diperbolehkan kayak gitu. Sebenarnya waktu awalnya tuh saya nggak yakin bisa tinggal jauh dari orang tua karena saya pun di rumah masih tidur sama ibu saya. Jadi nggak tahu nih di sini tiba-tiba udah semester 7 aja kayak gitu. Silakan Mbak Yeni. Oh iya, kalau aku sih dulu pas SMK pernah magang di Jogja ya. Karena perhotelan juga kan. Magang di Jogja, terus kayak pernah mikir, suatu saat aku bakal kesini lagi nih, entah liburan, kuliah, atau cuma main-main aja gitu. Terus kebetulan kayak dikasih kayak pengen kuliah nih gitu kan. Ya udah terus nentuin Jogja aja gitu. Karena kan memang
Jogja juga termasuk tempat pariwisata kan, jadinya ya udah memutuskan untuk kuliah di Jogja. Oke. Kalau misalnya kedepannya nih mau kerja nggak sih di sini atau gimana? Kamu Mbak? Pertanyaan sulit tuh ya. Iya udah Bingung Kalau aku juga. kayaknya pulang deh kayak kesan ibuku sendirian di rumah nanti capek. Iya. Wede alasannya ya. Padahal emang pengen pulang. Kalau aku sih kayaknya pulang juga sih, udah lama jadi anak rantau sih. Gitu. Tapi Jogja tuh pasti punya memorinya tersendiri yang nggak bakal banget, terlupakan ya. ya Oke. Mungkin nyambung juga sih dari ceritanya Mbak Titi tadi. Kalau dari orang tua tuh pasti punya banyak pertimbangan waktu tahu anaknya mau kuliah di luar kota. Pasti namanya orang tua, apalagi kalau belum pernah pisah jauh, pasti banyak pertimbangannya ya, Mbak. Betul. Nah, Mbak Titi dan Mbak Yeni kan pasti ke Jogja nggak cuma kuliah nih ya. Mbak Titi dan Mbak Yeni masuk ke mahasiswa. Aku mau nanya nih, Mbak Titi dan Mbak Yeni tuh termasuk mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang, atau pura-pura kuliah rapat, atau lainnya gitu, atau kesibukan lainnya selama menjadi anak perantau nih. Adakah selain jadi status dari mahasiswa kupu-kupu atau pura-pura itu, apakah ada ikut kegiatan lain gitu? Boleh Mbak Yedi dulu kali ya? Ya, Yedi boleh. dulu ya. kalau aku sih enggak sih, karena aku dulu waktu semester 1 sampai semester 3 itu sempat kuliah sambil kerja sebelum gabung ke MPKS kan. Karena dulu belum tahu juga nih KMPKS itu apa kan. Terus setelah itu sisanya ya cuman kuliah aja sih, paling karena di jurusan itu kan bisa kayak kerja part time gitu, misalkan ada di hotel mana lagi butuhin gitu kan, paling sambil kerja gitu sih. Oh gitu, keren ya Mbak Yeni udah bisa bagi Udah waktu. dapat duit lagi. Iya. Udah. Keren. Oke, lanjut Mbak Titi. Kalau aku waktu semester 1-2 itu karena belum gabung ke PH ya, dan di kampus itu nggak ikut kepengurusan HMPS dan lain sebagainya itu kan. Jadi waktu semester 1-2 itu masih apa tuh, kupu-kupu ya, kuliah pulang ngerjain tugas, dan itu semester 1-2 tuh lagi banyak-banyaknya laporan banget, banyak banget pas mata kuliahnya memang lagi banyak laporan. Lalu setelah bergabung ke KMPKS dan dipilih menjadi PH, ya menjadi kura-kura, kuliah rapat. Jadi Senin sampai sore itu kuliah, sore sampai malam ke VVP rapat kayak gitu. Kadang sampai malam banget, terus nanti pulangnya baru garap tugas. Kadang sampai begadang, paginya ngulang lagi kayak gitu. Oke. Nah, nyambung nih dari cerita Mbak Yeni dan Mbak Titi yang udah nyambung soal KMPKS. Boleh tahu nggak sih awal tahu KMPKS tuh dari mana? Apa dari teman atau diajak saudara atau dari mana gitu? Boleh sharing sedikit dari Mbak Yeni bisa? Dari aku ya. Iya. Awalnya tuh dulu aku nggak tahu kan KMPKS itu apa, karena mungkin dari waktu aku di Lampung juga aku nggak terlalu aktif yang kayak ke OMK gitu-gitu, nggak, karena kan dari SMK aku udah perhotelan, udah SMK itu kan pasti sibuk banget, ya kayak SMA biasa gitu kan. Terus habis itu kuliah ke Jogja ya udah gitu. Nah terus pas tahun 2019 kalau nggak salah itu aku ke gereja di Baciro. Nah ketemulah Romo Eko waktu itu yang memimpin misa. Terus ngobrol-ngobrol terus dikenalin sama Romo Eko. Terus akhirnya gabung ke KMPKS sih. Oh gitu, dari Romo Eko ya, Iya. yang saat ini menjabat sebagai Moderator. Iya. Oke. Lupa sepertinya Mbak Putri ya. Inget kok, cuma mau ngetes Mbak Titi. Oke. Oke, lanjut ke Mbak Titi. Aku kenal KMPKS itu karena kakak tingkat kami juga menjadi pengurus harian di KMPKS. Waktu itu aku sama Dita ya. Waktu itu pernah mau ikut makrab, tapi Dita tuh teman saya dari Palembang juga. Mau ikut makrab, tapi saat itu kebetulan saya baru pulang dari Insipro di Turgo di Merapi. Pulangnya kena cacar. Oh, Jadi nggak jadi ikut makrab. Tapi beberapa hari setelah itu, pokoknya itu kan kalau misalnya udah selesai makrab kan setelahnya regenerasi kepengurusan ya. Jadi saya diajak sama Frater Alex dulu, sekarang udah jadi Romo. Diajak untuk masuk PH, ya udah bergabung sampai sekarang begitu. pasti di KMPKS tuh Mbak Titi dan Mbak Yeni banyak ya kegiatan-kegiatan. Nah, aku mau tanya nih, apa sih kegiatan dari sekian banyak KMPKS itu? Pasti Mbak Titi dan Mbak Yeni ini ngalamin
dua transisi ya, yang pertama offline dan online. Nah itu tuh yang paling berkesan tuh apa sih kegiatan yang aduh kayaknya aku nih nggak bakal terlupakan nih gitu dari KMPKS? Makrab sih. Dari Kalau Mbak aku ya makrab, karena itu termasuk proker besar KMPKS, dan di sana PH tuh biasanya nyambut teman-teman anggota baru maba-maba itu buat join ke KMPKS, dan itu seru banget. Ada inisiasi untuk sambutnya, misal dikasih air, disiramin air. Putri juga pernah ngerasain kan kemarin? makrab? Iya. Enggak, Oh. enggak ikut. Salah ngomong dong. Oke. Ya pokoknya makrab deh menurut saya. Makrab, terus nanti ada Dies juga berkesan, berkolaborasi sama Frater-Frater Skolastikat untuk mengadakan acara tersebut. Kebetulan kemarin juga Diesnya besar-besaran yang 40 tahun itu bersama alumni-alumni yang udah lawas-lawas ikut lagi gabung ke KMPKS kayak gitu. Oke. Kalau Mbak ini Mantap. Dari Mbak ini gimana? Apa ya, sama sih, karena kan dari awal juga aku nggak terlalu yang aktif gitu kan. Terus kayak pertama kalinya nih ikut, kayak waktu itu pernah ikut makrab, tapi waktu jadi baru kayak jadi pesertanya kan. Terus kalau untuk Dies sempat bantuin sih, waktu yang Dies 40 tahun itu sempat bantuin. biasanya memang calon pengurus baru ikut bantuin Dies gitu. Biar lebih mengenal Betul. KMPKS. Oke. Nah mungkin ini aku masuk ke pertanyaan yang mungkin lagi hits ya di tengah situasi saat ini gitu ya. Mungkin agak sedikit sensitif juga mungkin ya. Kayaknya aku tahu nih. Kayaknya Mbak Titi ini cenayang ya. Apa tuh? Cenayang, Nggak bisa tahu. meramal masa depan. Oh, cenayang namanya. Oke. Nah, Mbak Titi dan Mbak Yeni tuh terdengar gitu kabar gitu ya bahwa pernah sempat terpapar COVID-19. Gosip dari siapa nih? Aduh, banyak gosipnya gitu. Kabar burung, enggak ding, bukan ya. Benar. Tapi sekarang puji Tuhan sudah sehat ya, udah bisa beraktivitas kembali gitu. Nah kemarin itu boleh nggak sih ceritain ketika terkena COVID itu posisinya masih di rumah atau masih di Jogja? Nah terus juga awal mula bisa kena COVID itu gimana ya Mbak Titi dan Mbak Yeni? Mungkin boleh sharing ke kita semua, karena ini kan bisa jadi pembelajaran ya buat teman-teman yang ada di rumah atau buat kita semua bahwa COVID-19 ini tuh bukan hal yang main-main ya Mbak Titi, Mbak Yeni gitu, nyata gitu. Nah boleh sharing dari Mbak Titi mungkin boleh. Oke. Nggak tahu ya ketularannya dari mana, tapi sehari sebelum itu hari Minggu tuh aku masih bantuin beres-beres rumah, terus setelah itu ngurusin sekolah minggu di gereja. Nah saat itu tuh emang ibuku, setelah aku sekolah minggu, nah ibuku tuh emang kerja sendirian di rumah, mungkin capek ya. Terus besoknya langsung kerja, ngajar di sekolah. Setelah pulang kerja itu ibuku sakit, panas badannya, terus batuk-batuk. Nah aku sebagai cewek, anak cewek, ya aku yang ngerokin dong, maksudnya tau kan ngerokin? Iya Ya. tahu. Ya ngerokin, terus ya udah tidurnya sama ibu. Terus kalau misalnya ibu mau minta apa-apa ya aku yang ngurus makan dan lain sebagainya. Nah besoknya aku juga panas badannya, kayak gitu. Aku nggak tahu ya ketularannya dari ibu atau dari sekolah minggu. Ibu juga hari minggunya sempat ke pasar dan lain sebagainya kan, belanja bulanan. Nah nggak tahu dari mana, pokoknya aku hari Selasanya sakit. Nah tapi setelah sakit itu kan itu demam, panas tinggi, batuk, pilek. Nah pas pilek itu biasanya tuh aku tuh minum obat pilek namanya disensor aja ya. Biasanya setelah minum obat itu tuh aku langsung sembuh besoknya. Pas abis minum besoknya tetap pilek. Pileknya tuh emang beda, pileknya tuh nusuk-nusuk, terus kadang kering, kadang berair, terus nanti kadang nggak pilek, besoknya lagi ngulang lagi kayak gitu. Jadi kayak obat pileknya tuh job desk saya apa di tubuh gitu ya. Dia nggak tahu mau bekerja apa kayak gitu kan. Ternyata itu COVID, tapi tahu COVID-nya itu masih 5 hari ya di rumah. Selama 5 hari itu aku demam, terus hari keempat dan kelima tuh udah membaik lah. Itu masa-masa saya UAS untuk kenaik semester 7, semester 6 untuk semester 7. Wah, pas UAS itu kayak udah gak kepikiran lagi nih nilai gimana dan lain sebagainya, karena pas ngerjain pun tuh udah kayak gak kuat gitu. Sampai saya bilang ke ibu saya, "Bu, gimana nih gak kuat lagi, aku pengen tidur," kayak gitu. Pokoknya COVID tuh kayak pokoknya gak boleh ngapa-ngapain, kamu udah istirahat kayak gitu. Setelah itu tanggal 20 itu saya rencananya berangkat ke Jogja karena mau magang ini kan. Tanggal 19-nya saya swab
itu posisinya udah anosmia, nggak bisa nyium dan lain sebagainya, tapi masih bisa merasakan, nggak bisa nyium. Tapi mama saya juga perawat, jadi dia tahu, dia apa namanya ya, sebenarnya dia udah tahu kalau adiknya tuh COVID, cuman aku tuh ngeyelan orangnya, nggak mau ke rumah sakit, nggak mau swab dan lain sebagainya. Jadi pas mau pulang, mamasku kan udah menduga nih, jadi udah keluar nih hasil swabnya, tuh kan positif katanya kayak gitu, jadi nggak jadi pulang katanya kayak gitu. Ya udah jadilah, sambil nangis aku kan karena panik. Aku sebelumnya tuh ketemu teman-teman di sekolah minggu, ketemu teman-temanku juga bakar-bakar sempet kayak gitu, jadi takut mereka ketularan juga. Terus setelah itu karena aku gejalanya itu demam, batuk, pilek dan lain sebagainya, CT aku juga rendah, jadi aku dirawat di rumah sakit selama 2 minggu di rumah sakit Karya Asih di Kenter. Terus setelah itu ini masih tuh anosmia dan lain sebagainya, tapi udah nggak demam lagi, udah kayak orang sehat malah pas di rumah sakit. Ya di rumah sakit tuh ngisinya dengan aktivitas yang positif ya, kayak tiktokan misalnya, berdoa, terus VC teman-teman KMPKS, teman-teman apa namanya di sana di Palembang, rapat juga, berjemur, nah itu penting banget, olahraga. Nah terus tuh seminggu kemudian udah hilang nih, anosmianya udah hilang, tapi masih harus menunggu hasil swab test. Jadi lamanya tuh di menunggunya itu kan untuk melihat apa namanya reaksi obat antivirusnya kayak gitu sih. Habis itu setelah itu ya udah tanggal 4-nya aku dinyatakan negatif, tanggal 7-nya aku pergi ke Jogja. Langsung nekat ya, banget pas PPKM lagi kemarin. Tapi puji Tuhan karena udah negatif dan udah ada suratnya, jadi bisa kayak gitu. Oke, siap. Gitu. Mbak Yeni? Dari Aku ya, awalnya itu kan aku habis divaksin tuh dosis pertama. Mungkin sebelum divaksin tuh kan harusnya kan istirahat ya. Nah sebelumnya tuh aku mungkin nggak istirahat kan. Ya magang kan jadwalnya memang ini kan nggak gimana ya, yang kadang Nggak menentu. Nggak menentu gitu kan. Nah habis divaksin aku langsung kerja nih, kerja terus pulang. Nah besoknya itu aku masuknya pagi kan, jadi kan nggak ada jeda, paling istirahat cuma malam. Nah pas paginya itu kan memang kalau habis divaksin tuh kayak ada gejala-gejala ringan pasca vaksin gitu kan. Nah di situ habis pulang itu aku masih sempet main sih, aku Waduh, main parah nih. ya kan aku kira aku kayak gini, kuat ya, kuat. badanku tuh kuat loh gitu kan, memang jarang sakit juga kan. Habis vaksin langsung jadi titan. Habis vaksin baru kan. Terus setelah itu sorenya tuh badanku sebenarnya waktu bangun pagi tuh udah kayak kerasa panas Gebreges, dingin kayak gitu ya, gregesin gitulah. Terus udah aku berangkat kerja, pulang itu udah gregesin tapi tetap tak paksain, ayo yuk kita pergi makan gitu kan, makan sama teman-temanku kan. Udah gitu pulang tuh masih biasa ya, paling cuman ini, belum ada tuh gejala-gejala yang anosmia sama apa gitu. Gitu. Belum Cuman ada. panas, demam kayak gitu enggak? Panas demam gitu, karena habis vaksinnya dibilangin minum obat ya gitu kan, udah kan. Terus paginya itu waktu hari Senin itu aku untungnya libur, tapi waktu bangun dari malamnya itu bangun tuh badannya sakit semua itu kayak Pegel-pegel. Iya benar-benar. Pas di rumah sakit juga aku pegel-pegel waktu itu. Sakit kayak banget. buat gerak dikit aja kayak sakit banget. Padahal gitu cuma kan. mau pindah posisi tidur juga Iya, sakit ya, Bang. pegel banget itu. Terus setelah itu kan 2 hari itu aku terus masuk sore itu kan, aku waktu sorenya tuh kayak kena air tuh kedinginan gitu. Kamu gitu nggak? Menggigil. Kalau Iya. air sih enggak. Aku Tapi kena- pas demam iya, pas demam panas tinggi itu iya. Iya, aku kena Terus air tuh setelahnya kayak langsung menggigil gitu, nggak bisa ngambil. Terus Iya. aku bilang ke seniorku yang di tempat magang kan, bilang aku nggak bisa masuk pagi, boleh nggak aku tukar masuk siang gitu kan. Terus katanya kalau emang kamu nggak kuat nggak usah, nggak kok aku kuat, aku masih Wih, paksa maksa. masih kuat. Itu tuh waktu siang tuh nggak ada gejala apa-apa gitu, adanya iya, tuh iya. malam kalau nggak pagi. Emang kayak berangsur-angsur kayak gitu ya, kadang Iya. biasa aja, terus nanti besoknya panas lagi kayak Iya, gitu, gitu. loh. Jadi nggak bisa memprediksi ini penyakit apa. Terus Emang kadang kan aku juga buat nelen tuh sakit banget rasanya di sini tuh. Terus berapa hari kemudian tuh pokoknya aku masih ingat itu ya, awal bulan Juli itu dites, ternyata hasilnya positif. Iya, jadi itu berarti posisinya Mbak ini ada di perantauan. iya di Jogja. Aduh, nggak ngebayangin. berapa hari tuh Mbak? Berapa hari ya? Kayaknya lebih cepat deh daripada aku. 12 hari ya kayaknya. 12 hari. Sama deh. Aku enggak deh, aku berarti 3 minggu. Berarti berapa hari tuh? 3 minggu. 28 lah. 20. Iya, lebih. Nah, enggak tahu lah.
Ya, pokoknya itu 3 Kayak aku minggu ya. seminggu di rumah, 2 minggu di rumah sakit. Berarti Mbak Yeni 2 minggu di rumah terus kayak gitu. Iya, di rumah terus. Apa yang keluar kan memang kebetulan untungnya tuh dari tempat magang aku tuh menyediakan ini sih. Menyediakan apa Mbak Yeni? Menyediakan apa ya, kayak dikasih fasilitas untuk tes-tes gitu loh. Jadi Oh, gratis ya. gratis. Jadinya Iya, iya. untungnya sih kayak gitu kan. Dari Kemenkes juga setahu saya itu kalau misalnya udah swab antigennya positif, nanti kalau misalnya mau swab PCR, ronsen dan lain sebagainya itu ini loh. Digratisin. Iya. Kalau misalnya udah positif ya, tapi kalau negatif ya kalau mau PCR ya biaya sendiri. Oke, aku nggak ngebayangin sih jadi Mbak Yeni di perantauan sakit Iya. sendirian. Sedih, awal itu sedih itu Iya. nangis gitu kan. Oke, Iya, puji Tuhannya sih kayak ibu kos aku sekelilingku tuh kayak ngedukung ya. ngedukung kan. Oh yaudah, kayak aku makan ya dikasih, terus KPKS juga. temenku, terus Iya. KPKS juga. Memang kalau misalnya di tanah rantau tuh kalau ada keluarga kayak gitu tuh malah apa ya? Nggak ngerasa sendiri gitu. Iya. Oke, oke. Malah nanti overthinking malah nggak sembuh-sembuh. Tapi yang aku tangkep ya dari pembelajaran Mbak Titi dan Mbak Yeni, pasti setiap segala sesuatu tuh ada hal positif ya. Ya positif COVID. Maksudnya ada hikmah di balik itu gitu. Nah, aku lihat tuh bahwa pola hidupnya tuh menjadi lebih sehat kayak yang Mbak Betul, Titi bilang, lebih berjemur. Nah, aku mau tanya nih, sejak pasca setelah Covid, apakah masih pola hidup sehatnya diterapkan? Aduh. Bagaimana Titi? Setelah itu masih sih berjemur, tapi masih. maksudnya seminggu, 2 minggu, sebulan lah aku berjemur masih. Tapi setelah itu kayak ya kayak gini lagi, kayak udah merasa kuat banget. Iya, iya. Karena habis positif kan pasti antibodinya masih lebih kuat dari teman-teman yang belum Iya, kena. benar. Terus tuh ya itu tadi sih, kalau olahraga ya aku di kosan paling naik turun tangga. Oh, kayak gitu. iya. Iya, terus makanannya juga intinya ada sayur, ada lauk, nasi kayak gitu. Kalau dari Mbak Yeni tuh gimana gitu? Kalau dari aku ya, sekarang udah nggak pernah berjemur ya, karena aku berangkat magang aja pun akhir-akhir ini aku udah sering masuk pagi. Oh iya bener, Oh gara-gara iya. faktor kuliah magang juga bener-bener Iya. nggak bisa berjemur. Nggak bisa berjemur jadinya. Oke. Kalau olahraga ya paling naik turun tangga juga sih. Olahraga yang paling mudah. Iya, iya. Jalan kaki ke kampus, padahal nggak kampus kan. Iya. Halu banget. Oke, sahabat pendengar atau sobat-sobat yang ada di rumah, memang ya situasi kita saat ini tuh kita masih berjuang untuk melawan virus corona. Mbak Titi dan Mbak Yeni juga masih terus berjuang ya walaupun udah kena gitu. Iya dong, aku masih berjuang untuk vaksin loh. Sebulan lagi baru boleh vaksin. Iya, aku. bareng kita nanti vaksinnya ya. Oh iya benar. Tapi Mbak Yeni udah vaksin 1. Iya, aku yang Aku kedua belum, tinggalan. belum vaksin 1, 2. Oke. Nah, jangan lupa nih makanya teman-teman dan sobat pendengar yang di rumah bahwa untuk terus mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Benar banget. Nah, semoga kita tuh segera terbebaskan dan dijauhkan dari virus corona ini ya, teman-teman semua. Amin. Amin, Tuhan Yesus amin. Oke, nah aku agak transisi dikit nih, balik Oke, oke. lagi ke Boleh, KMPKS. Terakhir nih, apa sih harapan dari Mbak Titi dan Mbak Yeni untuk KMPKS ke depan gitu? Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin yang masih berjuang di tanah perantauan gitu? Oke. Kalau aku ya selama masih merantau, pergunakanlah kesempatan itu untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Gabung organisasi, ikut kepanitiaan, jalan-jalan mungkin bisa karena di Jogja banyak tempat pariwisata. Karena dari organisasi, dari kepanitiaan tuh kita bisa dilatih buat bertanggung jawab sama tugas kita selain kuliah di Jogja kayak gitu. Dapat teman baru dari seluruh Nusantara juga. Terus apa ya, banyak poin positifnya lah kalau misalnya kita gabung. Terus kita lebih bisa belajar untuk ngomong di depan umum, menjadi pemimpin mungkin kayak gitu. Terus untuk kedepannya kalau misalnya pandemi ini udah kelar, bisa kumpul-kumpul lagi. Semoga KMPKS bisa seperti dulu lagi kembali mengadakan banyak acara untuk menjadi wadah teman-teman seperantauan dari Sumbaksel kayak gitu. Teman-teman Katolik Sumbaksel biar kerinduan akan kegiatan OMK di paroki mereka masing-masing itu terbalaskan di sini kayak gitu loh. Jangan sampai imannya jadi luntur gara-gara merantau kayak gitu. Dari Mbak Yeni, Kalau dari aku sih sama kayak Titi, cuman apa ya, kayak
mumpung di luar nih gitu kan. Iya, Kan nggak apa ya, nggak ada kesempatan lagi gitu kan, mumpung kita jauh gitu kan, ya kita kayak nikmatin aja gitu ya, sambil kayak nambah temen kan. Kayak kita misalkan di Tanah Rantau nih, wih ada orang nih dari misalkan sama-sama dari Lampung aja misalkan kan, walaupun kita nggak kenal awalnya kan jadi kenal, jadi nambah relasi nambah ya. relasi gitu sih. Terus karena apa ya, di sini kan kita bebas tuh loh, maksudnya kalau misalnya kita di rumah kan punya tanggung jawab membantu orang tua, terus di sini kita bebas kayak berekspresi, kita mau gimana cara kita menyalurkan ekspresi, bakat, minat, boleh loh join KMPKS kayak Ya, gitu. betul banget. Bener-bener. Oke, nah sobat-sobat pendengar, menarik banget ya cerita yang disampaikan oleh Mbak Titi dan Mbak Yeni. Merantau adalah petualang yang paling menantang. Aduh. Ya. Karena disinilah mental kami ditempa keras-kerasnya. Mantap. Masalah yang kami hadapi saat ini tuh terlampau kecil. Hah? Bingung aku, masalah yang kami terlampau kecil. Ulang. Dari awal. Masalah yang kami hadapi saat Ulang dari awal. Dari konklusi awal. Oke, sahabat pendengar yang ada di rumah, merantau adalah perjuangan yang paling menantang. Kaget aku. Mbak, malu, Mbak. Apa? Hei, ngadep sana, halo. Ya, cepet. Mbak, Ya kok bisa? Rantau adalah kecil. Hah? Terkejut dewe. Padahal kita di aja ya, pasti tadi kamu ngomong gak akan ada yang nge juga sih. iya sih. Ya. Merantau adalah petualang yang paling menantang karena disinilah mental kami ditempa keras-kerasnya. Masalah yang kami hadapi saat ini terlampau kecil jika dibandingkan besarnya cita-cita dan keinginan kami untuk membanggakan orang tua di rumah. Waduh, betul banget tuh. Bener-bener. Buang segala keluh kesah, gantikan dengan pencapaian-pencapaian yang indah. Untuk kamu, anak rantau, sejauh apapun kamu pergi, kamu akan selalu punya tempat untuk pulang, yaitu keluarga. Seorang perantau hanya pergi untuk kembali dan membuktikan kepada mereka bahwa kita bisa pulang dengan keadaan yang berbeda. Nah, aku mau ngucapin terima kasih buat sobat ngobrol kita kali ini, ceritanya begitu menarik. Dan terima kasih juga buat sobat-sobat KMPKS yang sudah mau mendengarkan podcast kita dengan tema Ini Ceritaku di Perantauan. Podcast ini sekaligus menjadi podcast terakhir pada periode ini. Eits, jangan sedih, masih ada keseruan lainnya dari KMPKS. Kok Mbak Yuni ketawa? Yo, jangan sedih ya. Jangan sedihnya, jangan lihat di sini. dong, masa kamu. Ya, terakhir. Oh ya. Eits, jangan sedih, karena masih ada keseruan lainnya dari KMPKS. Jadi stay tune di sosmed KMKS ya. Semoga dimanapun dan apapun karir kita saat ini juga dapat kita jalani dengan baik. Dan untuk teman-teman yang masih menempuh pendidikan, semoga dilancarkan dan semangat menggapai cita-cita. Untuk teman-teman yang mau men-sharingkan pengalamannya, bisa langsung nulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa di kegiatan KMPKS berikutnya. Salam KMPKS, Satu hati dalam iman. Dadah.